Selamat pagi, kembali lagi di perkuliahan kita pemindahan tangan mekanis yang ketiga, pertemuan yang ketiga. Jadi sebelumnya di pertemuan sebelum kita telah membahas sampai faktor-faktor yang mempengaruhi peralatan. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan saja ke pokok pembahasan yang baru, yaitu hal-hal yang mempengaruhi untuk meningkatkan hal-hal yang diperhatikan untuk meningkatkan produksi. Nah, jadi dalam sebuah kegiatan ada yang namanya produksi atau hasil yang akan kita dapat dari proses pekerjaan alat. Jadi hasil yang volume yang kita kerjakan itu yang namanya kan hasil dari produksi atau hasil kegiatan kita. Nah, di sini kalau misalnya dalam produksi itu kita harus bekerja sesuai dengan target kita. Misalnya volume yang diberikan dalam suatu pekerjaan kalian misalnya 10 meter kubik dan harus selesai dalam 1 hari. Nah, 10 meter kubik itu yang kita kerjakan itu yang dinamakan dengan produksi dari hasil atau hasil dari yang kita kerjakan. Jadi, untuk misalnya alat kita hanya mampu berproduksi 1 hari, misalnya dia hanya mampu produksi 10, tapi karena ada kondisi-kondisi faktor-faktor lain yang membuat alat itu menjadi tidak bisa maksimal mencapai 10 meter kubik itu, maka kadang-kadang alat tidak mampu memproduksi sampai 1 hari itu 10 meter kubik. Bisa saja kurang. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan produksi tersebut? Yang pertama, yang kita perhatikan adalah kapasitas alat. Jadi, kapasitas alat itu sebenarnya sudah dari pabriknya sana. Misalnya dump truck itu 3 meter kubik. Dari pabrik sana untuk bak atau dia punya tampungan dump truck itu 3 meter kubik. Nah, kadang-kadang kalau dalam pekerjaan tidak bisa kita sampai 3 meter kubik itu. Bisa saja di bawah. Bagaimana siasati supaya 3 meter kubik itu dapat maksimal kita bawa. Misalnya kita mengangkut itu 3 meter kubik itu dapat diangkut dengan benar, sesuai dengan kapasitas alat yang kita pakai. Nah, yang pertama itu ada yang namanya permukaan jalan. Jadi permukaan jalan itu dapat memberikan tahanan pada saat peralatan lewat di atasnya. Tahanan ini menyebabkan sebagian kemampuan mesin peralatan harus digunakan terlebih dahulu untuk mengatasinya. Jadi misalnya kita kalau misalnya jalan di tanah yang berbatu atau daerah yang berbatu atau batu lepas dengan di aspal, otomatis di aspal lebih kencang. Nah, biasanya kalau kita permukaan jalannya kalau kita padat, otomatis lebih cepat kita jalannya. Padat, tidak licin, kita lebih cepat. Tapi ketika kita berjalan di tempat yang misalnya dia punya kondisi jalannya kurang baik, berlubang, atau mungkin dia punya kondisi jalannya itu berbatu lepas, otomatis kita tidak bisa cepat. Nah, di situ perlu untuk meningkatkan kapasitas alat ini, kita perlu meningkatkan juga permukaan jalan yang akan kita lewati. Begitu juga dengan alat-alat lain. Jadi, sebelum kita melaksanakan pekerjaan, kita mesti survei dulu kegiatan kita yang dilaksanakan misalnya dalam lokasi tersebut, jalannya bagaimana, atau kondisi pekerjaan, kondisi jalan atau kondisi permukaan jalannya bagaimana di lokasi pekerjaan kita, supaya saat kita mobilisasi atau saat kita mengangkut atau saat kita bekerja tidak menambah beban untuk di permukaan jalan yang kurang baik itu, sehingga maksimal dari alat kita itu dapat terpenuhi. Selanjutnya ada yang namanya kemiringan atau alinyemen vertikal. Nah, ini biasanya kan ditanjakan, turunan seperti itu. Jalan-jalan yang mengalami misalnya dia punya ada banyak gunung atau banyak tanjakan, otomatis akan memperlambat juga. Jadi bisa mencari jalan-jalan alternatif yang memungkinkan kita untuk bisa lebih cepat. Itu juga kapasitas alat berpengaruh. Soalnya semakin cepat kita bisa beroperasi atau semakin cepat ini waktu tempuh yang kita tempuh akan juga menambah produksi. Soalnya begini, misalnya kalau 30 menit
satu hari misalnya kita bekerja, maaf, satu hari misalnya kita bekerja itu ada 8 jam kerja. Nah, kalau misalnya kita bekerja satu hari 8 jam itu dengan jarak tempuhnya itu 1 jam untuk 1 kali muat. Otomatis kita 8 kali muat, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya jalannya tanjakan dan kita lebih dari 1 jam, otomatis akan berkurang dari 8 kali muat itu. Pasti akan berkurang. Nah, di sini kita mencari alternatif yang semudah mungkin. Semudah mungkin tidak membuat beban itu makin bertambah lewat tanjakan-tanjakan tadi yang saya bilang. Bisa saja kita mencari jalan-jalan alternatif yang lebih baik. Oke. Jadi ketika kita bekerja itu juga kita harus melakukan yang namanya survei duluan supaya hal-hal ini dapat kita perhatikan. Selanjutnya ada ketinggian. Jadi alat-alat yang biasa kita kerja di semakin tempat yang tinggi akan berbeda produktivitasnya dengan alat-alat yang kita bekerja di lokasi yang lebih rendah. Jadi kalau semakin tinggi itu kan biasanya oksigennya itu semakin rendah. Jadi pembakaran dari alat itu juga akan menjadi lebih kecil. Karena pembakaran itu tidak hanya butuh bensin, tapi dia juga butuh yang namanya oksigen. Jadi atau bensin atau bahan bakar atau solar, itu juga selain itu butuh yang namanya oksigen. Kalau oksigennya semakin kecil, otomatis juga itu pembakarannya kurang baik. Jadi alat performanya kurang baik. Ada juga di tempat-tempat yang terlalu dingin misalnya, itu kadang-kadang solarnya itu bisa juga membeku. Jadi mesti dipanaskan mesinnya, mesti cari caranya bagaimana, oli juga kadang-kadang dia bisa, soalnya kan tempatnya terlalu dingin, kadang-kadang begitu. Jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi kita mesti mensiasatinya bagaimana sehingga alat itu dapat berproduksi semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas yang dia punya. Selanjutnya jarak operasi. Nah, selanjutnya ada yang namanya jarak operasi. Jadi jarak operasi itu juga menentukan semakin jauh jarak yang kita tempuh untuk satu pekerjaan, semakin pula tinggi atau semakin pula tingkat risiko untuk berkurangnya kita punya produksi. Jadi misalnya kalau pekerjaan itu kita laksanakan dengan jarak tempuh yang lebih singkat, otomatis produksinya juga akan semakin lebih bisa bertambah. Karena kalau misalnya kita kerja di jarak yang 2 kilo dengan jarak 1 kilo, otomatis yang jarak 1 kilo itu pasti lebih cepat ditempuh dan dia punya produksi atau dia punya putaran atau dia punya waktu siklus akan lebih singkat karena waktunya juga lebih singkat. Tapi kalau ketika kita bekerja lebih jauh, pasti otomatis juga akan menambah waktu kerja. Nah, di sini teman-teman juga harus memperhatikan kembali yang namanya survei di awal sebelum bekerja sehingga hal-hal ini dapat bisa teman-teman atur sehingga misalnya dari kapasitas alat dan jarak operasi ini bisa diatur sehingga lebih memudahkan. Biasanya ada jalan-jalan alternatif yang bisa jalan potong atau apa itu yang bisa lebih mudah. Oke, kita lanjut. Ada lagi yang namanya kecepatan operasi. Jadi yang pertama itu ada kecepatan operasi, yang pertama ada tahanan. Jadi tahanan itu dialami peralatan pada saat berlalu lintas. Jadi yang seperti tadi ada hambatan-hambatan, dia punya kemiringan, apa segala macam itu juga mempengaruhi kecepatan. Jadi semua yang mempengaruhi kecepatan di tahanan untuk pada roda, misalnya jalan yang licin atau jalan yang menanjak atau jalan yang batu lepas, itu juga membuat tahanan semakin lebih tinggi. Lanjut, ini ada yang di bawah ini crowning, super elevasi, alignment vertikal dengan panduan alat. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya berada di kondisi jalan. Seperti kalau crowning itu teman-teman bisa lihat, biasa di jalan itu ada tidak kan dia sebenarnya tidak rata, ada punggung. Nah, itu disebut dengan crowning. Nah, di situ kalau crowningnya baik, otomatis drainasenya juga baik untuk jalan. Kalau drainasi jalan itu baik, otomatis juga akan mempengaruhi yang namanya kalau misalnya itu drainasi bawah air tidak tertampung di jalan, otomatis jalan itu umurnya akan lama. Nah, kalau jalannya itu crowningnya kurang bagus atau punggungnya kurang bagus, otomatis air akan tergenang dan membuat jalan itu lebih cepat rusak. Apalagi kalau dilalui dengan kendaraan-kendaraan berat. Selanjutnya yang C ada yang namanya super elevasi. Nah, super elevasi ini biasa terdapat di mana? Itu biasa terdapat di belokan-belokan. Jadi semakin tinggi
atau semakin besar dia punya putaran pada belokan itu, semakin tinggi super elevasinya. Jadi kemiringan di jalan itu biasanya bagian paling luar jalan, bagian paling luar dari jalan itu lebih tinggi daripada bagian paling dalam. Sehingga jalan itu supaya kendaraan itu pada saat melintas di belokan tidak mengalami yang namanya keluar jalur atau dia terlempar keluar dari jalan. Kadang-kadang kalau tidak ada yang namanya super elevasi ini, kendaraan bisa keluar jalur. Jadi pas belokan itu biasanya sisi paling luar itu dia lebih bagian tinggi dan sisi paling dalam itu di bagian agak rendah. Itu namanya super elevasi. Selanjutnya ada alinyemen vertikal. Nah, di alinyemen vertikal ini kadang-kadang kalau kita berjalan, dia misalnya gunungnya itu dia konstan dari bawah, dia tanjakannya selalu tanjakan, dia naiknya tidak ada berhenti dulu baru dia naik lagi gunung yang baru, itu kadang-kadang lebih cepat dibanding dengan yang dia mesti berhenti habis itu dia naik lagi, karena tenaga yang dipakainya itu kadang-kadang juga berkurang kalau dia seperti itu. Jadi kalau kita di membuat jalan alternatif, lebih baik kita membuat tanjakan itu lebih konstan, biasanya seperti itu, alignment vertikal atau tanjakan atau turunan seperti itu ya. Selanjutnya ada yang namanya panduan alat. Nah, panduan alat ini biasanya dalam buku-buku panduan alat atau dalam biasanya beli alat baru ada panduan-panduan itu yang diperhatikan. Biasanya untuk misalnya untuk cara bucket itu ngambil bagaimana, berapa kapasitasnya, itu yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai alat yang kita punya sebenarnya kapasitasnya sekian, tapi kita mau melebihi. Itu bisa jadi risiko kecelakaan terjadi atau risiko yang lain. Jadi harus diperhatikan kembali juga itu. Oke, selanjutnya ada yang namanya waktu tetap. Nah, waktu tetap ini juga adalah waktu yang juga mengatur tentang produksi ini. Biasanya kalau kita ini alat angkut, biasanya kan kita ada waktu bongkar muat. Kita waktu bongkar muat itu maksudnya ketika kita di lokasi diangkat ke atas DT atau dump truck kita, terus ke lokasi pembuangan diturunkan. Nah, itu disebut bongkar muat. Nah, ini kadang-kadang waktu ini kita biasanya itu dengan memprediksi atau kita estimasi waktu ini bongkar muat ini berapa lama. Itu bisa juga kita menghitungnya berapa lama waktu bongkar muat yang diperlukan. Sekali kita angkat dengan kita turunkan itu berapa waktunya. Ada lagi yang namanya waktu tunggu. Nah, waktu tunggu ini kadang-kadang jadi hal yang sebenarnya bisa kita minimalisir ketika kita punya alat dengan kapasitas dan dapat bekerja baik. Misalnya loader, dia bekerja untuk memuat DT. Nah, di situ jika DT kita misalnya dia punya kapasitas itu banyak, misalnya 10, tapi loader kita cuma satu yang hanya memuati misalnya untuk satu DT dia butuh waktu 1 menit, otomatis DT-DT yang lain itu dia akan menunggu lebih lama. Nah, bagaimana kita siasati itu? Jadi penggunaan loader untuk alat muat dan alat angkut itu berkesinambungan, jadi sama-sama bisa saling melengkapi. Jadi misalnya loadernya itu satu, dia memuati misalnya maksimalnya 3, jangan ditambah jadi 4 dan 5. Karena kalau di 4 dan 5 waktu tunggunya semakin lama, alat lain itu menunggu. Jadi misalnya dump truck itu tidak bekerja berapa lama, karena dia menunggu dump truck yang lain itu dimuati dulu. Kalau misalnya kita punya alat angkut, alat muatnya satu loader bisa muat 3 DT dalam waktu yang lebih singkat, otomatis jangan ditambah menjadi 4. Kalau kita tambah jadi 4, usahakan punya alat muat yang baru atau alat muat yang mampu memuati juga, supaya dapat seimbang alat muat dan alat angkutnya. Selanjutnya ada waktu lain-lain. Jadi kalau waktu lain-lain ini sebenarnya waktu yang diprediksi juga untuk operator. Misalnya operator dia terima telepon, waktu makan, atau dia waktu berbuat, ya maksudnya dia ada waktu yang kita estimasi untuk dia tidak bekerja, atau waktu terima telepon atau waktu apalah seperti itu yang disebut dengan waktu lain-lain. Itu biasanya kita estimasi 1 hari, misalnya kalau dia makan, istirahat makan itu 1 jam misalnya seperti itu. Habis itu dia waktu lain-lain berapa menit, 30 menit dia tidak bekerja. Jadi dari 8 jam kerja itu waktu lain-lainnya yang dia tidak bekerja kemungkinan bisa 1,5 jam atau
Misalnya dia itu tidak bekerja 1 jam, seperti itu kita estimasi sendiri menurut kegiatan yang sehari-hari kita lakukan. Oke. Selanjutnya ini ada rumus untuk faktor kesepadanan. Faktor kesepadanan ini sendiri ini untuk menunjukkan atau kita bisa mengetahui bagaimana berapa banyak alat yang kita gunakan atau berapa banyak alat yang harus kita pakai misalnya untuk kegiatan-kegiatan kita. Misalnya di situ ada NAA itu jumlah alat angkut, WMAA itu waktu muat alat angkut, dan NAM jumlah alat muat, WSA waktu siklus alat angkut. Nah, jadi di sini biasanya kalau jumlah alat angkut di sini itu biasanya truk, alat muat itu biasanya loader, waktu siklus alat angkut biasanya itu waktu siklusnya loader, habis itu waktu muat alat angkut itu biasanya pada truk. Oke, ini ada soalnya. Jadi ini saya penjelasan dulu. Jadi faktor kesepadanan itu dia punya angka biasanya 1. Angkanya biasanya 1. Jadi kalau faktor kesepadanan dia punya angka itu 1, berarti dia menggambarkan kombinasi dua alat itu sepadan atau seimbang. Jadi misalnya truknya 3, loadernya 1, berarti itu pas, dia seimbang. Misalnya begitu. Kalau dia 4, otomatis itu lebih besar ke dump truck. Atau di situ ada yang kedua, faktor kesepadanan kurang dari 1, menggambarkan kapasitas loader lebih besar secara visual loader menunggu di lapangan. Jadi kalau kita hitung faktor kesepadanan kita itu dia kurang dari 1, otomatis loader itu alat muat itu dia lebih banyak bekerja atau dia lebih banyak dia punya daya muat itu besar tapi tidak diimbangi dengan alat angkut yang akan dimuati. Kalau selanjutnya faktor kesepadanan lebih besar dari 1 menggambarkan kapasitas dump truck lebih besar secara visual terlihat dan adanya antrian di lapangan karena dump truck menunggu. Jadi kalau misalnya faktor kesepadanan itu lebih besar dari 1, otomatis berarti di situ dump truck yang kita gunakan itu lebih banyak dibanding dengan alat muat yang kita punya atau loader. Jadi kita harus memperhatikan itu. Jadi kalau misalnya kita punya kapasitas loader lebih besar, waktu kita harus tambahkan dump truck. Kalau kita punya kapasitas dump truck lebih besar, kita harus tambahkan loader. Misalnya seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah ini contoh soal. Pada suatu pekerjaan pemindahan tanah terdapat 5 unit dump truck. Untuk soalnya ini nanti ini pembahasannya belum saya buat. Nanti ini contoh soalnya dicatat dulu. Nanti ini penyelesaiannya saya kirim dalam bentuk foto ya. Nanti penyelesaiannya saya bentuk foto. Jadi ini contohnya seperti ini. Terdapat 5 unit dump truck dan 1 unit loader bekerja bersama. Waktu siklus dump truck 30 menit dan waktu siklus loader untuk memuati dump truck 5 menit. Maka faktor kesepadanannya adalah berapa? Biasanya seperti itu. Nanti rumusnya itu tinggal dimasukkan. Nanti 1 unit loader itu dia bekerja untuk waktu siklus untuk memuati 5 dump truck. Jadi misalnya dari 1 unit loader itu dia memuati 5 dump truck dengan waktu siklus loader 30 menit untuk memuati dump truck 5 menit. Nah, itu untuk di sini yang 5 unit di situ itu jumlah alat angkut NAA-nya 5 unit. Terus NAM-nya itu 1 unit. Waktu siklus alat angkut di sini alat angkut sini ini ambil yang 5 menit alat angkut ini. Terus waktu siklus waktu siklus alat angkut ini diambil 30 menit ini. Yang ini siklus dump truck karena alat angkut. Habis terus waktu siklus waktu muat alat angkut atau dump truck ini 5 menit ini. Loader itu 5 menit ini. Nanti penjelasan soalnya itu nanti saya kasih terpisah. Nanti saya gabungkan di belakangnya. Untuk penjelasan soal nanti di belakang saya akan kasih dia punya materi terpisah. Dia punya itu nanti di Excel saja. Saya kasih dalam bentuk Excel supaya lebih memudahkan. Kalau nanti misalnya untuk pekerjaan
kita bisa bertemu langsung untuk pertemuan offline lebih baik lagi supaya penjelasannya lebih mudah. Oke, selanjutnya untuk pemilihan alat. Pemilihan alat harus dilakukan secara tepat agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Kesalahan dalam pemilihan alat dapat membuat bengkaknya biaya proyek. Jadi, teman-teman harus paham apa itu efisien, apa itu efektif. Jadi, efektif itu bagaimana kita cara mencapai tujuan sampai tidak pada tujuan. Itu namanya efektif. Terus efisien. Efisien adalah ketika kita bekerja dan sampai tujuan dengan waktu yang lebih singkat, dengan waktu yang tidak lambat. Contoh kita kuliah, ada yang kuliah 3 tahun, ada yang kuliah 4 tahun wisuda. Nah, yang 3 tahun itu dia efektif dan efisien, sama-sama sampai tujuan. Dan dia waktu lebih singkat, itu namanya efektif dan efisien. Tapi ada yang kuliah sampai 4 tahun, dia efektif sampai tujuan tapi tidak efisien. Nah, begitu. Jadi untuk pemilihan alat itu ada pertama, ada yang keliru dan kurang lengkap dalam menganalisa kondisi lapangan. Jadi misalnya kita menganggap pekerjaan muat. Nah, kita bawa loader, tapi di tempat itu butuh yang namanya gali. Harus gali dulu baru bisa dimuat. Berarti kita harus pemilihan alat sebenarnya adalah eksa supaya bisa gali dan memuati sekalian. Selanjutnya terdapat perbedaan estimasi volume pekerjaan dengan kondisi material. Jadi misalnya pekerjaan kita tuh sebenarnya galian batu, tapi yang kita punya alat itu hanya eksa. Kita tidak punya yang namanya breaker, eksa breaker itu tidak punya. Nah, misalnya kita bawa situ sampai pekerjaan kita mau galing itu batu, otomatis tidak bisa. Kita mesti punya yang namanya breaker. Selanjutnya, spesifikasi pekerjaan kurang jelas atau kemungkinan keliru memahami spesifikasi pekerjaan. Jadi, spesifikasi itu adalah batasan atau batasan mutu yang kita kendalikan. Jadi, misalnya dalam suatu pekerjaan misalnya pekerjaan aspal, kita punya pemadatan aspal mesti berapa lintasan? 8. Tapi karena kita kurang paham tentang penjelasan, kurang tahu tentang spesifikasi yang harus kita jalankan, otomatis pekerjaan itu menjadi mutunya tidak baik. Nah, itu spesifikasi kita mesti pegang. Selanjutnya yang namanya pelaksana belum berpengalaman. Nah, pelaksana juga menjadi faktor utama. Biasanya kalau pelaksana yang baik atau pelaksana yang sudah mahir, otomatis dia dapat bekerja lebih baik dibanding dengan pelaksana yang belum mahir. Seperti itu. Jadi orang yang dia dapat mengambil keputusan dengan cepat di lapangan lebih baik dibanding dengan orang yang belum bisa mengambil keputusan. Nah, itu. Jadi misalnya dia temukan masalah di lapangan, contohnya di saat ini dia ada temukan masalah misalnya tadi contoh kayak galian batu, bagaimana dia harus bisa koordinasi dengan cepat ke pihak-pihak atau ke bosnya misalnya supaya mengadakan alat tersebut, itu juga perlu. Selanjutnya peralatan kurang memadai dan hal jumlah dalam kapasitasnya. Jadi kadang-kadang juga kita kontraktor kadang-kadang kurang memiliki alat yang memadai atau alat kita kurang banyak, kurang sesuai dengan kapasitas pekerjaan yang kita punya, volume pekerjaan yang harus kita kerjakan. Nah, di situ biasanya kita harus menggunakan alat sewa. Selanjutnya, kesepadanan alat yang bekerja bersama kurang maksimal. Kadang-kadang kita punya loader bekerja tapi dump truck kita kurang, seperti itu. Jadi kita harus memilih alat itu baik sebagaimana mungkin supaya dapat maksimal. Oke, selanjutnya nanti akan masuk dalam penjelasan soal yang sebelumnya ini nanti saya buat dalam Excel dan videonya juga nanti saya sampaikan ya. Supaya lebih jelas, kalau di sini tidak bisa dibuat videonya, nanti saya buat videonya, nanti saya masukkan ke dalam link juga untuk dilihat. Oke. Untuk perkuliahan kita, untuk penjelasannya mungkin sampai sini. Untuk teman-teman, untuk ketua kelas juga saya sampaikan bagaimana kalau ada waktu untuk nanti saya sampaikan ke tata usaha. Kita jika bisa kuliah secara tatap muka langsung lebih baik supaya penjelasan-penjelasan tentang soal ini lebih bisa maksimal. Kalau penjelasan soal ini misalnya kalau hanya
soal yang seperti ini kita hanya penjelasan lewat video, kadang-kadang juga kurang maksimal. Nanti teman-teman yang lain kalau misalnya ada pertanyaan silahkan diajukan di WhatsApp. Sampai sini dulu pertemuan kita. Selamat pagi.